Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ainun Fitroh, nanti bisa dipanggil Bu Ainun. Nah, di sini Bu Ainun nanti akan mengampu mata pelajaran prakarya untuk kelas 7 semester ganjil. Langsung saja, di pertemuan pertama nanti kita akan belajar tentang kerajinan serat. Silahkan kalian buka buku paketnya di halaman 2. Di halaman 1, 2, 3 itu ada profil mengenai bab 1 kerajinan serat. Nah, apa sih kerajinan serat itu? Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, serat adalah suatu material yang perbandingan panjang dan lebarnya sangat besar, dan molekul penyusunannya terorientasi, terutama ke arah panjang. Misalnya saja pada kapas itu seratnya 1 sampai 1000 perbandingan panjang dan lebarnya. Yang ketiga, istilah serat biasanya dikaitkan dengan sayur-sayuran, buah-buahan, dan tekstil. Bisa dibuka buku paketnya di halaman 6. Istilah serat sering dikaitkan dengan sayur-sayuran, buah-buahan, dan tekstil. Sayuran dan buah-buahan merupakan makanan berserat tinggi yang sangat baik bagi sistem pencernaan makanan. Kemudian kalau dalam pembahasan tekstil itu biasanya berupa benang dan kain. Ya, sesuai dengan pembacaan di buku paket di halaman 6. Nanti bisa dibaca-baca sendiri. Kemudian macam serat dan negaranya. Di halaman 6 dan 7 itu ada bacaan, tapi di sini Bu Ainun sudah merangkumkan di PPT. Ini lebih lagi kalian dalam belajar. Biasanya kalau untuk anak-anak itu ada bacaan banyak, malas bacanya gitu kan. Makanya ini Bu Ainun rangkumkan lebih rincinya lagi. Yang pertama ada serat sutra. Yang pertama kali memperkenalkan adalah negara Cina yang sudah dikenal sejak tahun 2640 sebelum Masehi. Kemudian di pembahasan kedua ada serat kapas, yaitu oleh negara India pada tahun 1540 sebelum Masehi. Yang ketiga ada serat flak oleh negara Swiss pada tahun 10.000 sebelum Masehi. Yang terakhir ada serat wol yang dimulai digunakan di negara Mesopotamia pada tahun 1000 sebelum Masehi. Jadi di sini ada negara yang pertama kali memperkenalkan serat, ada sutra, kapas, serat, dan serat wol. Kemudian menginjak pembahasan selanjutnya ada jenis dan karakteristik bahan serat. Apa aja tuh jenis dan karakteristiknya? Di sini dibagi menjadi dua jenisnya, ada serat dari tumbuhan, nanti ada serat dari hewan. Kita bahas yang serat dari tumbuhan terlebih dahulu. Adapun serat yang berasal dari tumbuhan diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama ada serat dari biji. Tumbuhan memiliki biji yang beraneka ragam. Beberapa telah memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat. Contohnya di sini ada biji dari bahan kapas dan kapuk. Nah, di buku paket kalian bacaannya terdapat di halaman 8. Nanti bisa dibuka juga. Ada contoh gambarnya di halaman 9 untuk serat biji kapas dan kapuk. Tapi di PPT-nya Bu Ainun juga sudah ada contoh gambarnya. Mungkin ini lebih jelas nanti ya. Di sini ada serat kapas dan yang kedua ada serat kapuk. Jadi yang serat dari biji ini ada 2 contoh, serat kapas dan serat kapuk. Yang kedua ada serat dari batang. Pembahasannya silakan dibuka halaman 9. Setiap tumbuhan memiliki batang. Struktur batang yang dihasilkan tumbuhan tentunya tidak sama satu dengan yang lainnya. Jenis batang yang menghasilkan serat alam berupa jenis serat bergambium
atau tidak berkambium. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah batang pohon anggrek, melinjo, mahkota dewa, beringin, sela, kami, unera, genap, dan san. Di sini juga Bu Ainun melihatkan gambarnya agar lebih jelas lagi ketimbang di buku paket kalian. Sudah ada beberapa itu. Di sini juga Bu Ainun kasih contoh. Yang pertama ada serat batang anggrek. Jadi ada pohon anggrek, nanti yang bisa dimanfaatkan batangnya. Kemudian yang kedua ada serat batang mahkota dewa. Ini sering juga ditemui di daerah kita. Yang ketiga ada serat batang rami. Yang keempat ada serat batang kenaf. Yang kelima ada serat batang urena. Yang keenam ada serat batang gete. Nah, di sini ada 6 contoh serat yang bisa dimanfaatkan batangnya. Nanti tinggal tugas kalian silakan mencari manfaat dan karakteristiknya batang ini seperti apa. Kemudian di bagian ketiga ada serat dari daun. Tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daunnya tidaklah banyak. Namun, banyak orang memanfaatkan serat dan daun sebagai bahan baku produk tekstil. Contohnya seperti apa? Contohnya ada serat daun mendong atau purun tikus, daun nanas, daun pandan berduri, daun enceng gondok, daun abaka, daun sisal, dan daun henequin. Nah, kebanyakan mungkin di sini hanya beberapa tahu daun aja ya, yaitu daun nanas dan pandan berduri mungkin sudah tahu, yang lainnya mungkin belum tahu. Nah, di sini Bu Ainun kasihkan contoh gambar dari serat daun mendong. Nah, biasanya seperti di sawah-sawah, seperti padi, ya seperti padi di sawah. Kemudian ada serat daun pandan berduri. Nah, itu samping-sampingnya ada duri-duri yang sangat tajam. Terus yang ketiga ada serat daun abaka. Serat daun abaka ini mirip seperti pohon pisang, tetapi lebih pendek dan lebih berkerumun tunasnya. Nah, ini nanti yang bisa dimanfaatkan adalah daunnya. Kemudian yang keempat ada serat daun sisal. Ini di bagian ujungnya tajam, runcing, dan berwarna hitam enggak coklat. Nah, hampir mirip dengan serat henequin. Tapi serat daun henequin ini lebih mirip ke lidah mertua. Ya, istilahnya dulu itu namanya lidah mertua. Kemudian yang keempat dari serat tumbuhan itu ada serat dari buah. Tumbuhan yang memiliki buah sangat banyak dan beragam. Namun yang menghasilkan buah yang dapat diolah menjadi bahan serat tidaklah banyak. Contohnya apa? Yaitu buah kelapa. Yang dimanfaatkan ialah sabut yang melapisi buah tersebut. Jadi kulitnya itu yang bisa dipakai untuk membuat kerajinan. Contohnya adalah ini, serat buah kelapa. Jadi biasanya bagian coklat-coklatnya itu yang sudah kering yang bisa dimanfaatkan. Nah, bisa dimanfaatkan untuk apa? Bisa dibuat untuk gantungan kunci, terus yang beraneka ragam bentuknya, yaitu ada hewan, ada animasi, panda-panda, seperti itu. Terus yang kedua ada serat dari hewan. Tadi ada serat dari tumbuhan, ada 4 macam. Sekarang memasuki serat dari hewan. Serat dari hewan, bacaannya silakan dibuka buku paketnya di halaman 11. Ada 2 macam, yaitu ada serat dari stapel dan serat dari filamen. Kita bahas satu dulu, yaitu serat dari stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya domba, alpaca, unta, kasmir, mohair, kelinci, dan vicuna.
Di buku paket kalian juga ada dua contoh hewan yang bisa dimanfaatkan bulunya. Di sini juga ada beberapa contoh yang sudah Ibu Ainun carikan. Yang pertama ada gambar serat bulu domba. Serat bulu domba. Kemudian ada serat bulu alpaca, serat bulu kasmir, serat bulu mohair, dan yang terakhir ada serat bulu fitna. Jadi ini merupakan hewan yang memiliki bulu yang sangat tebal, yang bisa dimanfaatkan untuk bahan kerajinan. Misalnya nanti jaket bisa, nanti tas berkualitas tinggi juga bisa. Yang kedua ada serat dari filamen. Serat dari filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Bacaannya di buku paket halaman 11 bagian bawah. Itu ada contohnya di sini juga Bu Ainun carikan contohnya. Ada serat ulat sutra, itu bentuknya ulatnya. Kemudian yang ulat itu adalah pintalan benang sutranya. Dan di sini sama, lebih jelasnya lagi ada gambar serat dari ulat sutra. Serat dari ulat sutra, benang sutranya berbentuk putih. Seperti itu. Kemudian memasuki karakteristik bahan serat. Karakteristik bahan serat alam yang menjadi perhatian adalah pada permukaan seratnya, seperti kehalusan, kekuatan, daya serap, dan kemuluran atau elastisitasnya. Contoh karakteristik serat. Nah, di sini Bu Ainun kasihkan contoh karakteristik serat. Bu Ainun ambil contoh dari yang pertama ada bahan tekstil, itu kapas. Memiliki beberapa karakteristik seperti bahan terasa dingin dan sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur, dan mudah terbakar. Kemudian ada serat sutra, karakteristiknya adalah berkilau, sangat bagus dan lembut, tidak mudah kusut, sangat halus, kekuatan tinggi, tahan terhadap sinar matahari, tidak mudah berjamur, mudah terbakar, mudah dihancurkan. Untuk contoh yang ketiga ada serat wol, karakteristiknya adalah agak kuat, tidak berkilau, keriting, kenyalan tinggi, elastisitas tinggi, menahan panas yang baik, tahan terhadap jamur dan bakteri. Nah, itu tadi contoh karakteristik dari beberapa serat. Nah, tugas kalian di pertemuan pertama nanti ini diralat sama Ibu Ainun, silahkan kerjakan di kertas folio, dan di buku catatan. Buku catatan digunakan untuk merangkum materi. Tetapi untuk tugas silahkan dikerjakan di kertas folio. Nanti dijadikan satu untuk pelajaran prakarya, nanti mapnya berwarna hijau. Kalau sudah banyak tugasnya, nanti dimasukkan di map. Untuk info pengumpulannya nanti akan menyusul. Soalnya adalah silahkan mencari bahan serat yang terdapat di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Kemudian deskripsikan manfaat dan karakteristiknya bagaimana. Pilih serat tumbuhan atau serat hewan. Sebutkan 5 saja selain yang sudah Ibu Ainun sebutkan tadi, serat kapas, sutra, dan wol. Jadi cari yang lainnya. Tadi ada banyak contoh-contoh yang sudah Ibu Ainun kasihkan, nanti tinggal dicari, deskripsikan manfaat dan karakteristiknya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, jangan lupa untuk selalu mempelajari materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru ya. Jangan sampai. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.